Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, bukannya menggurui atau apapun, namun ini saya hanya sharing pengalaman. Semoga apa yang nanti saya ceritakan bisa membantu atau bermanfaat buat kalian yang ingin menanam sawitnya pada tahun ini. Dan teman-teman, menanam sawit itu memang tidak sembarangan ya. Bukan berarti harus ada tata caranya yang rumit, namun hal sepele terkadang kita abaikan, namun itu bisa berakibat fatal atau keterlambatan pertumbuhan bagi tanaman sawit kita yang kita harapkan dalam 1 tahun sudah segini, sudah sebesar ini, namun ternyata pertumbuhannya sedikit terhambat. Jadi yang akan saya bicarakan adalah masalah penanaman atau tingginya penanaman dari polybag ya, atau dari lubang tanam. Nah, biasanya kalau di polybag itu kan, kalau kita nyemai, kalau kita tidak tambah tanah, itu akan bonggolnya itu akan sedikit ngangkat ya, sedikit ngangkat atau nangkring, kalau bahasa kami itu nangkring. Jadi kalau kita nyemai sendiri, usahakan ketika umur 8 bulan itu polybagnya ditambah tanah biar bibitnya itu tidak terlalu nangkring. Jadi ketika kita tanam di lahan, posisinya seperti ini datar dengan polybag teman-teman, karena polybagnya saya tambahi tanah ya. Nah, indikatornya ini adalah pelepah pertama ini jangan sampai sangkup seperti ini. Nah, kalau sangkup seperti ini atau tertimbun tanah ya, atau kita nanamnya terlalu dalam, itu nanti berpotensi pertumbuhannya itu akan sedikit terlambat. Karena saya sudah pengalaman teman-teman, di kebun saya yang sekarang sudah panen itu, dulunya saya nanamnya terlalu dalam ya, karena memang pada waktu itu saya belum mempunyai pengalaman tentang tata cara bertani sawit yang benar. Jadi saya tanamnya itu terlalu dalam, dan entah mengapa ya, alasannya kenapa pertumbuhannya itu memang sedikit terlambat dibandingkan dengan teman-teman yang penanamannya itu pas. Karena pelepahnya itu sepertinya tidak mekar, dan batangnya juga terhubung atau ikut-ikut tidak membesar. Entah itu proses kimianya itu seperti apa, saya juga kurang paham, namun sebagai pengalaman jangan menanam terlalu dalam. Dan yang kedua juga jangan terlalu dangkal teman-teman. Itulah fungsinya ketika di polybag umur 8 bulan kita tambahi tanah di polybag supaya tidak nangkring ya. Jadi ketika kita tanam di lahan, ininya juga tidak nangkring, karena kalau nangkring nanti berpotensi juga akan roboh. Nah, kalau ketika sawit kita sering roboh, tentunya pertumbuhannya juga akan sedikit terlambat, karena penyerapan nutrisinya itu akan sedikit berkurang ya, karena akarnya itu belum tertanam betul di dalam tanah. Jadi kalau memang ada potensi roboh ya dicongkok seperti itu, kalau memang dari polybagnya itu batangnya nangkring. Tapi kalau memang sudah kokoh seperti ini, digoyang-goyang tidak ada potensi untuk roboh ya, tidak dicongkok, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau dicongkok biar tidak roboh. Jadi teman-teman, kedua-duanya itu saya rasa salah. Kalau terlalu dalam juga tidak bagus, terlalu nangkring juga tidak bagus. Jadi yang pas ini seperti ini, pas peres dengan polybag atau peres dengan bonggolnya, dan usahakan pelepah yang pertama itu jangan sampai dempet. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.